seorang anak bos toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang nekat berbuat aniaya terhadap bawahannya hingga berujung penangkapan oleh pihak berwajib. Awalnya, si anak bos roti meminta seorang staf perempuan untuk mengantarkan makanan ke kamarnya. Namun, permintaan ini ditolak sang karyawati hingga memicu amarah anak bos roti. Sambil menganiaya sang karyawati dengan melempar sejumlah benda keras, si anak bos roti berinisial GSH bahkan menyebut dirinya kebal hukum hingga bisa berbuat semaunya. Akibat perbuatan GSH, sang karyawati pun mengalami luka-luka di bagian kepala, lengan, dan badan lainnya. Alhasil, perbuatan pidana si anak bos roti pun dilaporkan ke pihak berwajib. Tidak butuh waktu lama, si anak bos roti akhirnya dijemput aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. GSH ditangkap aparat Polres Jakarta Timur saat menginap dan berlibur di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Wah, mentang-mentang anak penggede jadi bisa berbuat seenaknya gitu sama bawahan? Jangan gitu, Mas. Semua orang itu di mata hukum sama kedudukannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tanpa memperdulikan resiko, anggota geng motor ini mengejar dan menendang pengendara motor hingga terjatuh di Jalan Soekarno, Kelurahan Anggut, Kota Bengkulu. Meski sudah jatuh ke aspal, seorang pelaku mengancam dengan ikat pinggang hingga kedua korban lari menyelamatkan diri. Bersama rekannya yang lain, pelaku juga merusak sepeda motor yang ditinggalkan di jalan dan sempat mengejar korban. Berbekal rekaman video yang viral di media sosial, aparat Polresta Bengkulu bergerak cepat dan berhasil meringkus 6 orang pelaku yang berstatus pelajar. Selain itu, polisi juga menangkap 2 pelaku berbeda yang mencuri sepeda motor korban. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku menganiaya korban dipicu saling ejek saat bertemu di jalan. Perkara ini ada 2 perkara di satu lokasi. Ya, yang pertama itu kekerasan terhadap barang. Ini dengan total pelaku ada 6. Lalu kejadian kedua selang beberapa menit oleh orang yang berbeda, ini pencurian. Kini kasus yang meresahkan masyarakat tersebut telah ditangani aparat Polresta Bengkulu. Dari Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Tak mau meninggalkan lahan sengketa yang hendak dieksekusi, massa dari keluarga terduga terlibat saling dorong dengan polisi. Kericuan terjadi saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi hendak membacakan amar putusan. Awalnya eksekusi lahan sengketa di Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi berlangsung damai. Namun karena massa dari pihak terduga diduga menghalangi eksekusi, polisi akhirnya bertindak tegas. Petugas juga mengamankan sejumlah orang diduga provokator dan menyita 3 senjata tajam. Jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan, eksekusi lahan seluas lebih dari 7.000 meter persegi ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimenangkan Muhammad Nawi, Hamidah Sofia, dan Rofiah. Kuasa hukum pemohon eksekusi menyebut, lahan sengketa ini sebelumnya diklaim 16 orang tergugat. Kita sudah melewati tahap-tahap dari permohonan eksekusi, kemudian kita buatkan resum, penetapan unmanning sudah, mereka juga hadir unmanning. Kemudian kita cek ke lapangan, Pak, kita monitoring dulu. Ini sudah melalui tahap-tahap semuanya. Pasca eksekusi, pihak pemohon memasang pagar dan papan di objek lahan yang dimenangkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmadi Dayat, iNews melaporkan. Eits, lagi-lagi maling ponsel beraksi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini pelakunya menggasak HP milik pelanggan yang tergeletak di atas toples di salah satu warung kelontong.
Dasar otak maling ya, bukannya lapor ke pemilik warung kalau ada ponsel yang tertinggal. Pria ini malah memasukkan ponsel ke dalam tas dan langsung kabur. Wah, untung saja aksi sang pelaku terekam CCTV sehingga polisi mudah mengenali pelaku. Dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku yang bersembunyi di rumah orang tuanya. Pelaku pun tidak berkutik dan mengakui perbuatannya saat diringkus oleh polisi. Apalagi setelah ditunjukkan barang bukti ponsel curian serta kaos berlogo bank yang dikenakan pelaku ketika beraksi. Selain itu, turut diamankan juga sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Setelah membayar rokok yang dibeli, korban langsung meninggalkan tempat dan di jalan baru sadar bahwa HP-nya tertinggal. Pada saat kembali ke warung, HP tersebut sudah tidak ada. Atas kejahatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara hingga 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Diamankan pelaku Perhatian bagi para orang tua yang membiarkan anak-anaknya bermain HP di pinggir jalan. Seorang bocah yang tengah bermain HP di pinggir jalan menjadi korban penjambretan pengendara motor di Jalan Duri Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku yang sempat memantau kondisi ini mendatangi korban lalu menjamret telepon genggam. Pelaku kabur tancap gas, sementara warga yang sempat berteriak maling tidak membuahkan hasil. Sementara korban hanya bisa menangis meratapi telepon genggamnya yang hilang dijamret. Kalau intinya tuh adik saya kan main HP di sini kan, dia naik motor langsung stay di sini, langsung nunggu motor udah nyala. Nah terus pas keadaan sepi orang lewat dia langsung ambil. Di lokasi ini rawan aksi kejahatan jalanan dan belum satu pun pelaku tertangkap. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Tawuran lagi. Nggak bosen-bosen ya, dua kelompok warga di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur ini terlibat keributan. Padahal sudah berulang kali aksi mereka yang meresahkan warga lain ini ditindak oleh polisi. Gimana warga nggak ketar-ketir coba? Saat tawuran, dua kelompok ini saling lempar batu diiringi petasan juga senjata tajam. Tawuran antar warga ini sudah berulang kali terjadi di wilayah ini. Mirisnya, warga di sini bahkan tidak mengetahui pemicu keributan antar dua kelompok tersebut. Pak, dengan area aksi tawuran ini gimana sih? Merasa resah lah. Resah ya? Sangat mengalir. Khawatir aja. Oh gitu ya. Atau yang nggak tahu menau jadi sasaran gitu. Ini udah ke berapa kali Pak sering tawuran ini? 3 kali atau 4 kali. 4 kali ya. Warga pun memohon dan berharap kepada kedua belah pihak untuk berdamai dan tidak melakukan tawuran lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tawuran pun berhasil dibubarkan setelah polisi dari Sabara Polres Jakarta Timur tiba di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ini orang isengnya bikin rugi orang lain nih. Bayangkan saja, seorang ibu yang sedang di dalam WC di salah satu SPBU di Jalan Bandung, Kota Malang, tiba-tiba dikunci dari luar oleh seorang pria berjaket ojol. Akibatnya, si ibu sempat tidak bisa keluar dari WC sebelum dibantu petugas SPBU yang kebetulan lewat. Namun, aksi usil si pria berjaket ojol ternyata berbuah karma. Si pria berjaket ojol akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian setempat. Setelah si ibu dan si pria berjaket ojol dipertemukan dan dimediasi, akhirnya si pelaku secara langsung meminta maaf kepada korban. Pihak keluarga korban akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Dan pelaku wajib lapor 2 kali dalam seminggu selama 1 bulan ke depan.
Hobi bercocok tanam tapi malah berurusan dengan pihak berwajib. Waduh, kok bisa? Ya iyalah, gimana nggak dicokok polisi? Pasalnya, pria asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini menanam pohon ganja. Pohon terlarang itu ia tanam buahnya. Polisi yang menggeledah rumah pelaku menemukan pohon ganja setinggi 1,5 meter di atas balkon rumah. Tanaman ganja yang memiliki umur 8 bulan ini langsung dibawa ke Mapolres Cimahi beserta pelaku berinisial A. Di hadapan polisi, pelaku berdalih menanam pohon ganja untuk digunakan sendiri. Dalam rangka apa Pak nanam ganja? Untuk apa Pak? Saya pakai aja. Oh. Untuk Bapak pakai, ya. Kalau banyak Bapak jual? Enggak, Pak, saya mau pakai aja. Ya, jadi memang tanaman ganja ini seperti kita lihat, dia sudah berjatuhan, ini bisa langsung dipergunakan, dikeringkan, kemudian dikeringkan. Untuk tanaman ganja sendiri itu berumur 8 bulan. Pak, lain kali kalau hobi bercocok tanam, jangan menanam pohon ganja juga kali. Selain meringkus si bapak yang memiliki hobi terlarang, Polres Cimahi juga mengungkap pelaku pengedar ganja dengan barang bukti 2 kg ganja kering dan ganja sintetis seberat 1,3 kg. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku pun terancam hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Rilis secara terbuka oleh 30. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Kalau sebelum press release sudah. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh barang bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kecewa iya, tapi kita serahkan kepada pengacara aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Roy Skandar, iNews melaporkan. Detik-detik ambruknya atap panggung yang akan digunakan pengajian oleh Gus Ikdam disiarkan secara langsung. Di atas panggung terlihat sejumlah personel hadra yang tengah melantunkan sholawat. Panik atap panggung tiba-tiba ambruk. Para personel hadra pun seketika berhamburan turun untuk menyelamatkan diri. Panggung yang berada di Desa Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini ambruk lantaran diduga atap tak kuat menahan air pasca diguyur hujan. Saat kejadian, sang penceramah Gus Ikdam tidak ada di panggung karena masih di ruang transit. Atas peristiwa ini, pihak panitia membatalkan pengajian yang digelar dalam rangka sedekah bumi Dusun Karangrejo sekaligus rangkaian Hari Jadi ke-275 Kabupaten Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Belum juga reda kasus anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, kasus serupa terjadi di Sidoarjo. Warga di Desa Klanting Sari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dikejutkan dengan kematian Badrun Soleh yang dinilai janggal. Pihak keluarga sempat menolak jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong untuk diotopsi dan meminta dilakukan visum saja. Karena ada dugaan pembunuhan, jenazah pria 60 tahun ini kembali dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Sabara. Sebelumnya tetangga sempat mendengar suara benturan keras dari dalam rumah.
Setelah diperiksa, warga dan kerabat korban menemukan Badrun meninggal dengan luka lebam di bagian kepala. Diduga korban tewas akibat dianiaya Solahuddin, anak kandungnya yang kerap depresi dengan membenturkan kepala ke tembok kamar karena ditemukan bekas darah. Orang tuanya kan agak sakit, terus kakaknya itu datang ngasih obat, terus juga ngasih obat yang kelaku, obat penenang itu. Ya nggak ada masalah apa-apa, terus tinggal pulang, tetangganya dengar suara dok gitu. Kini kasus tersebut ditangani aparat Polresta Sidoarjo dan pelaku dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang untuk pengobatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebagian besar penyebab kecelakaan terjadi karena perilaku dari pengendara yang ceroboh dan ugal-ugalan di jalanan. Seperti yang dialami Saiful Islam, minibus yang dikemudikannya masuk ke sungai gara-gara menghindari pengendara motor yang ceroboh menyalip dari arah berlawanan. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban dari dalam minibus. Beruntung korban yang merupakan seorang guru agama ini hanya mengalami luka lecet pada pergelangan tangan. Menurut saksi, korban saat itu berjalan pelan lantaran kondisi jalan Maijen Sungkono, Kedung Kandang, Kota Malang sedang padat. Dari arah berlawanan, tiba-tiba ada pengendara motor yang berusaha menyalip antrean kendaraan. Korban kaget dan membanting setir ke kiri dan masuk ke sungai yang ada di pinggir jalan. Dari arah Bonekili ke Gor, macet. Terus ada sepeda liwat, taunya kayak langsung otomatis banting setir. Kayak gitu. Sendirian? Sendirian. Kini peristiwa kecelakaan tersebut telah ditangani petugas Satlantas Polresta Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal dialami satu unit truk di Jalan Provinsi Desa Tanobato, Panyabungan Selatan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Truk bermuatan semen ini terjun ke jurang sedalam 100 meter. Insiden ini membuat bodi bagian kepala truk rusak parah dan nyaris tidak berbentuk akibat berbenturan dengan batu di bawah jurang. Selain itu, sopir dan kernet truk juga terluka parah, terjepit bodi truk. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Menurut warga, kecelakaan terjadi lantaran diduga sopir tidak mahir mengemudi di jalan sempit dan menikung hingga akhirnya truk tergelincir dan masuk jurang. Memang bang, daerah ini bang agak sedikit kan jalannya agak sedikit sempit bang kan. Jadi ini bang kan bermuatan, ada muatannya semen. Mungkin karena terlalu pinggir, malah terlalu pinggir bang mungkin jadi kan. Apalagi memang nggak ada pembatas ini ya jalan ini. Iya bang, nggak ada bang. Hingga kini truk naas masih berada di dasar jurang karena proses evakuasi masih menunggu mobil krain atau alat berat. Sementara kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda area terbuka milik perusahaan peternakan ayam di Kampung Citespon, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Bencana ini diduga akibat kelalaian pekerja saat membuat pembakaran api yang kemudian merembet ke kandang ayam. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api turut menyambar tumpukan ban bekas di samping kandang ayam. Petugas damkar yang mendapat laporan menerjunkan sejumlah personel dan 7 unit mobil damkar, 1 diantaranya diambil dari Kabupaten Bandung Barat. Upaya petugas terkendala lantaran kobaran api dari potongan ban bekas yang terbakar sulit dipadamkan. Menurut perwakilan pihak perusahaan peternakan ayam, tumpukan ban bekas disimpan sementara dan akan diolah kemudian didistribusikan ke pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 1 kandang ayam ludes dilalap si jago merah. Ini sebetulnya kandang ayam, cuman ada lahan kosong disimpan penyimpanan sementara ban bekas. Untuk kandang ayam sendiri apakah ada yang terbakar, Pak? Terbakar cuma 1 kandang, cuman ayamnya masih kecil. Ya, masih kecil. Yang sebagian bisa kita evakuasi dari pemiliknya tadi untuk diamankan. Hingga saat ini, petugas damkar masih melakukan pendinginan karena nyala api belum padam total.
Sementara itu, belum diketahui berapa jumlah kerugian akibat insiden ini, namun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Berlokasi di Gedung Kesekjenan Syarikat Islam Jakarta, jajaran kepengurusan baru Kertasi periode 2024-2029 resmi dilantik. Dalam pelantikan ini, Wahid Erawan resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum, Firdaus Roy sebagai Sekretaris Jenderal, dan PLT Sekjen Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, dikukuhkan sebagai Ketua Harian Kertasi. Dengan semangat baru, Kertasi tidak hanya fokus pada pelatihan dan pemberdayaan sosial, namun juga meningkatkan taraf ekonomi petani daerah melalui kerjasama dengan berbagai pelaku industri pertanian. Ke depan memang kita kembangkan bukan saja pada aspek produksi hasil pertanian, tapi bagaimana Kertasi membangun jejaring sampai kepada pasar, yaitu kepada pengolahan hasil pertanian. Inilah yang terus kita kembangkan Kertasi dari aspek bisnis dan usaha. Dengan slogan Kertasi Jaya, petani insya Allah sejahtera, Gerakan Tani Syarikat Islam akan memastikan para petani mendapat kemudahan, baik dalam produksi maupun pemasaran hasil pertanian. Udah cari pupuknya susah dan mahal, pas harganya jatuh. Nah, Kertasi insya Allah akan hadir dengan cara berbagai macam cara, kita terus rembuk insya Allah. Minimalisir masalah yang ada di para petani. Kertasi ini tidak hanya fokus di pertanian, ada pertambangan, perikanan, laut, darat, maupun nantinya kita kembangkan tentang perkebunan. Kedepan, Kertasi juga berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menggalakkan swasembada pangan, swasembada energi yang akan bermuara pada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Puluhan pasien di Rumah Sakit Islam Faisal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini harus dievakuasi ke rumah sakit lainnya karena rumah sakit terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar sejak pagi hari membuat rumah sakit terendam air setinggi 30 cm. Puluhan pasien yang dievakuasi umumnya menjalani perawatan dengan penyakit ringan namun masih dalam proses pemulihan. Evakuasi pasien, terutama kalau pasien-pasien yang kita evakuasi adalah pasien-pasien dengan kondisi rawat biasa. Dengan koordinasi dengan DPJP dan beberapa rumah sakit terdekat, kami melakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat. Ketinggian air masih akan bertambah mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi di wilayah Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Bimbingan teknis BIMTEK anggota legislatif Partai Perindo 2024 resmi dibuka PLT Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari di Hotel Golden Beauty, Jakarta Pusat. Acara yang digelar dari tanggal 12 hingga 15 Desember 2024 ini guna meningkatkan kompetensi para anggota legislatif yang merupakan ujung tombak dari partai untuk masa depan, agar dapat memaksimalkan 3 fungsi utama, mulai dari legislasi, budgeting, dan pengawasan, serta menjalankan program yang membantu masyarakat. Sejumlah tokoh nasional juga dihadirkan dalam meningkatkan pengetahuan para kesatria dan Srikandi pejuang partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Para peserta BIMTEK yang datang dari seluruh penjuru tanah air ini juga diharapkan dapat bertransformasi ke arah yang lebih baik sesuai pesan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Jadi memang gagasan hari ini Partai Perindo sudah 10 tahun, kita mengevaluasi diri mana yang kurang, mana yang perlu ditambahkan, dan mana yang perlu untuk kita lanjutkan. Bu Angela meminta semua kader-kader yang paling penting itu adalah membangun sebanyak-banyaknya pekerjaan, membangun sebanyak-banyaknya aktivitas yang memang langsung ke akar rumput. Meningkatkan kompetensi para kawan-kawan di daerah sehingga mereka semakin memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Yang tentunya bahwa ada 3 fungsi utama, fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Penyelenggaraan BIMTEK yang merupakan satu rangkaian dengan perayaan HUT ke-10 Partai Perindo ini, para anggota legislatif terpilih Partai Perindo periode 2024-2029
juga ditekankan untuk dapat bersinergi dengan kepala daerah terpilih dan tetap kritis sebagai fungsi pengawasan dewan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.